Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Alzita Maulana dari kelas 11 MIPA 6 akan menampilkan monolog yang berjudul Koruptor Budiman karya Ahmed El Hasbi. Selamat menyaksikan. Seorang koruptor kakap mendadak muncul di peradilan. Ia menyerahkan diri minta ditangkap. Beberapa petugas jaga yang pada saat itu sedang bermain kartu langsung tergeragap kaget. Pak. Iya, Pak. Tolong tangkap saya, Pak. Saya ini koruptor, tolong tangkap. Koruptor itu kembali berbicara sambil mengulurkan kedua tangannya seolah-olah minta diborgol. Pak, apa salahnya? Saya ini koruptor yang baik dan benar. Saya mengakui perbuatan saya. Jadi tangkap saya, Pak. Kata koruptor itu sambil memandangi para petugas yang terkejut dan terheran-heran dan juga agak ketakutan. Tentu saja peristiwa tersebut menjadi berita besar dan viral sehingga puluhan wartawan datang untuk meliput koruptor tersebut. Kemudian koruptor tersebut memberikan pernyataan-pernyataannya. Di jumpa pers ini, saya hanya ingin memberikan contoh kepada koruptor-koruptor lainnya agar tidak baik melarikan diri. Untuk apa? Untuk apa melarikan diri? Kalau ingin sembunyi, bukankah persembunyian terbaik tempatnya hanya ada di pengadilan? Mereka tidak akan memperlakukan kita macam maling ayam. Paling ditanyai sedikit-sedikit, basa-basi, kemudian minta bagian hasil korupsi. Apa salahnya kita berbagi rezeki dengan polisi dan jaksa, bukan? Anggap saja itu zakat buat mereka, atau itu juga bukan uang kita. Jadi Bapak tidak akan membantah kalau Bapak itu adalah koruptor yang kekap. Jadi saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru masyarakat bahwa koruptor macam saya ini hanyalah sebuah benalu yang merepotkan bagi bangsa, yang tak berguna. Koruptor macam saya ini jelaslah adalah aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi, terjadi pemerataan. Seperti pembangunan, korupsi juga terjadi di segala bidang. Dan perlu diingat, uang korupsi ini tidak hanya kami gunakan untuk diri kami sendiri. Kami juga membantu membantu pembangunan tempat rumah ibadah, membantu menyantuni anak yatim, menyokong event olahraga, membantu korban bencana, dan juga membantu iuran 17 Agustusan. Banyak. Karena sebagai koruptor kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami akan dihormati. Seperti pada saat hajatan duduk di depan, dan pada saat pengajian disuruh berbicara. Kemudian bagaimana tentang para mahasiswa yang terus menuntut para koruptor dipenjarakan, Pak? Itu naif. Saya bisa katakan itu naif. Bila mahasiswa terus-menerus menuntut koruptor untuk masuk di penjara, nanti malah repot, harus membuat banyak penjara. Karena 70% warga republik ini pasti akan masuk penjara. Bukankah itu hanya akan menghabiskan uang anggaran belanja negara? Percayalah, biaya untuk memenjarakan koruptor itu lebih tinggi dibandingkan biaya untuk subsidi BBM yang dialokasikan buat mengatasi kemiskinan. Jadi
memenjarakan koruptor itu biayanya itu kontraproduktif dengan keuangan negara. Daripada menghambur-hamburkan uang seperti itu, lebih baik uangnya kami korupsikan, kemudian kami bagi secara adil dan merata. Akankah itu yang baik? Ia tersenyum dengan begitu yakin. Itulah yang namanya korupsi adil dan beradab sesuai dengan Pancasila. Atau biar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam berkorupsi. Itulah prinsip demokrasi dalam berkorupsi. Sesuai dengan trias politika, mesti ada pembagian kekuasaan yang adil antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Begitu pula dengan demokrasi dalam berkorupsi. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif mendapatkan kesempatan dan keuntungan yang sama. Jadi sama dengan trias politika prinsipnya begitu. Terus korupsi itu ibaratkan korupsi itu ibaratkan lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan yang dimana semua orang berebut ingin menaikinya dan menikmatinya. Jadi memberantas korupsi itu sama dengan mengguling-gulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, bisa menimbulkan keonaran demonstran bayaran. Tentu sebagai koruptor yang budiman, yang baik, saya tidak ingin hal itu terjadi. Saya ini koruptor yang cinta damai. Para wartawan pun menjadi ramai. Semua wartawan terus mendesak, berebut ingin maju dan memberikan pertanyaan. Para aparat yang bertugas segera tanggap dengan memberikan ruang kepada koruptor itu agar tidak terlalu terdesak. Tetapi mereka terus saling mendorong dan mendesak. Suasana pun kian ramai ketika segerombolan demonstran datang dan mulai berteriak-teriak menghujat. Dengan santai dan tenang, koruptor tersebut memandang ke arah demonstran dengan penuh senyum. Oke semuanya, tahan semuanya. Tolong, janganlah terlalu pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggelar aksi besar-besaran. Pikirkan, bila seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok 1 hari saja, maka dari kelurahan sampai istana kepresidenan negara pun pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak beroperasi, semua departemen kosong. Jangankan ngurus surat seperti KTP atau SIM, WC umum saja mungkin gak akan ada yang ngurusi karena semua koruptor itu mogok. Seperti pada saat lakon Lysistrata di mana perempuan memboikot laki-laki, kalian akan pusing sendiri. Jadi bagaimana cara kalian akan membasmi? Kalian itu sama dengan mengamputasi tubuh sendiri. Kata-kata itu bagai sihir yang mampu merenung semua yang hadir hingga terdiam. Karena itulah, mari kita hidup rukun, berdampingan dengan damai, yang koruptor dan yang gak koruptor. Apa sih bedanya? Ema Ainun Najib mengatakan bahwa kebenaran hanyalah kesalahan yang tertunda. Begitu pula dengan yang tidak koruptor. Bagi yang tidak koruptor, itu hanyalah kesempatan yang tertunda. Koruptor atau bukan, menyitir si Jalang Khairil Anwar, semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Karena daripada itu, marilah kita bersama mulai belajar untuk memahami bahwa korupsi ini telah umum dan suatu hal yang menyenangkan di dalam negeri ini. Anggap saja koruptor itu adalah bagian dari perekonomian kita. Sudah numpuk utang, ada pula koruptornya. Ibarat kita masuk lokalisasi, sudahlah bayar, terkena Raja Singa pula.
Saya tidak malu mengakui diri saya sebagai koruptor. Saya memang koruptor dan saya bangga akan hal itu. Seperti terlepas beban-beban di pundak saya ini. Sekarang saya jadi lebih rileks dan santai dan saya siap dihukum dengan cara yang sebenar-benarnya. Seluruh negeri pun geger. Sebagian besar orang mencaci maki koruptor tersebut sehingga diadakanlah demonstrasi untuk menentangnya. Tetapi ada pula sebagian orang yang berpikiran betapa bagusnya pemikiran dan kejujuran koruptor tersebut. Walhasil nama koruptor tersebut terus naik melambung hingga ia menjadi populer. Karena kepopulerannya itu, ia pun diundang ke sebuah acara talk show di stasiun televisi untuk menjadi narasumber. Jadi kita telah kembali bersama koruptor yang sedang viral akhir-akhir ini karena kebudiman dan kearifan dan kejujurannya ya Bapak ini. Jadi kita langsung saja mulai dari pembahasan topik yang pertama. Di sini dituliskan bahwa para ahli dan pakar menganggap Bapak itu dinilai mencari sensasi murahan semata. Apakah benar, Pak? Silakan ditanggapi. Pertama gini, saya tak pernah mencari sensasi dengan semua hal yang telah saya lakukan. Tidak ada saya mencari sensasi. Itu klarifikasi saya. Saya justru ingin memberikan tauladan yang baik bahwa koruptor pun bisa menjadi koruptor yang budiman. Kalau maling pun, maling yang budiman. Seperti contohnya Robin Hood atau Zorro. Kalau sebagai koruptor, kita peduli pada nasib wong cilik. Karena siapa pula yang akan memperhatikan nasib wong cilik? Partai politik. Partai politik tidak akan pernah memikirkan nasib wong cilik yang terus-menerus terpuruk dalam kemiskinan. Jadi saya benar-benar minta kepada seluruh koruptor di negeri ini, marilah kita tingkatkan iman, takwa dan amal kita dalam membantu negeri ini. Supaya negeri ini terus-menerus terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir dan batin. Negeri ini tak bisa diselamatkan kecuali dengan mempercepat proses pembusukan. Nah, kita sebagai koruptor itu terlibat dalam proses pembusukan tersebut. Jika tidak, negeri ini akan terus-menerus gak jelas seperti saat ini. Jadi semuanya seperti seolah-olah dan seakan-akan. Seperti yang dikatakan oleh para Kitri T. Simbolon, semuanya seperti seolah-olah dan seakan-akan. Seolah-olah intelektual, seolah-olah agamawan, seolah-olah negara hukum, seolah-olah demokratis. Seakan-akan menteri padahal pengusaha, seakan-akan penyair padahal setengah pengangguran. Tidak heran kenapa seseorang yang telah resmi menyandang gelar koruptor masih bisa tersenyum penuh tenang, mirip rohaniawan seperti saya ini. Itu namanya Anda terlalu melebih-lebihkan. Potong moderator acara talk show dengan nada yang naik atau marah. Anda juga seolah-olah menempatkan koruptor itu sebagai sesuatu yang penting di negara ini. Yang jelas-jelas itu bukan, Pak. Dan dengan kalem pun koruptor itu menjawab. Tahan. Jadi marilah mulai saat ini kita lebih menghargai koruptor. Kita lebih menghargai koruptor. Seperti pahlawan tanpa tanda jasa, tapi banyak harta yang berjasa dalam proses mempercepat proses pembusukan sampah negeri ini. Ibaratnya evolusi pembuahan. Jadi akan muncul tunas-tunas baru yang akan yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib negeri ini. Jadi dengan menyerahkan diri, Anda pikir Anda telah bertanggung jawab gitu. Anda telah bertanggung jawab. Pertanyaannya bagus. Terus terang, saya juga sudah capek dengan buronan seperti ini. Itu merendahkan martabat saya. Padahal, ya merendahkan martabat saya. Itu membuat saya seakan-akan seolah-olah seperti penjahat kelas patroli dan buser. Dan yang saya pikirkan sekarang adalah saya hanya ingin duduk tenang di penjara, bertemu dengan rekan-rekan koruptor lainnya supaya kami bisa kumpul bareng,
sharing, berbagi pengalaman, reunian. Dan itu lebih baik daripada harus dikejar terus-menerus. Kalau dilihat sekarang nih, lihat saya sehat, tapi cuman sedikit kurang waras. Dan yang selalu terbesit dalam pemikiran saya adalah saya heran kenapa aparat kita selalu sungkan-sungkan untuk memburu dan menangkap saya. Ketika saya benar-benar datang, mereka malah sembunyi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa saya adalah aset negara yang perlu dilindungi oleh negara? Hingga saat berada di penjara pun, koruptor bisa leluasa secara sistematik untuk mengendalikan korupsinya dari balik penjara secara konsisten dan luas. Sekian saja penampilan monolog yang sederhana dan singkat yang dapat saya sampaikan. Saya akan memberikan sedikit catatan yang dititipkan oleh pengarang monolog ini. Yaitu tulisan ini pernah muncul di Kompas 27 Januari 2006. Sebuah teks yang awalnya saya akan dia kembangkan menjadi monolog, tetapi lumayan terbengkalai. Saya akan menjadikannya sebagai proyek kreatif di tahun 2009. Akan menyenangkan bila saya mendapatkan masukan mungkin data, mungkin contoh kasus dan pola korupsi, mungkin pertukaran pikiran atau apa aja yang dapat memperkaya ide wawasan saya untuk menulis monolog bertema korupsi. Mungkin ada lembaga institut korupsi yang ingin mengajak saya untuk mewujudkan monolog ini, mungkin bisa menjadi bagian dari gerakan kita memerangi korupsi. Ini ajakan sekaligus pengakuan betapa seorang penulis selalu membutuhkan aspirasi dari lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.